balik lagi ke channel gue, denger yuk. Sekarang hari ini gue mau bikin video tentang hal yang sangat berbeda dari yang biasa gue lakuin. Biasanya kan gue review film. Bagi yang belum kenal gue, nama gue itu Felix. Sekarang gue mau mereview tentang edukasi. Kenapa gue bilang edukasi? Jadi sebenarnya gue ini bisa dibilang punya freelance sebagai part-time atau part-time sebagai konsultan dari ngerjain skripsi. Jadi maksudnya konsultan itu gimana? Jadi ada orang yang nge-hire gua, dia minta pendapat, opini dan masukan bagaimana skripsi dia itu bisa jalan. Jadi kalian bisa buka aja, nanti IG gua kasih linknya, namanya Ostatistik. Kalian kalau misalkan butuh bantuan tentang skripsi, kalian bisa kontak gue. Kalau enggak juga nggak apa-apa. So, yang pengen gue bahas adalah sebenarnya hal ini udah banyak yang request sih dari pribadi klien-klien gue untuk ngebahas tentang skripsi ini. Jadi dulu ini sebenarnya gue konsultasi skripsi ini itu hanya bantu teman sebenarnya awalnya. Terus pas bantu teman, ternyata mungkin dari mulut ke mulut gue sering dicari, jadi untuk minta tolong bantuan dan opini. Kebetulan hal yang gue kasih opini itu ternyata cukup membantu dan bermanfaat bagi yang nge-hire gue. Jadi sebenarnya kenapa orang kok bisa sampai nge-hire gue gitu sebagai konsultan, sedangkan gue itu juga pas sebagai konsultan itu gue masih semester 7 kalau nggak salah. Jadi semester 7 gue udah mulai coaching lah istilahnya, coaching gimana caranya bikin skripsi. Padahal gue aja skripsi belum lulus loh saat itu. Tapi kenapa gue berani sekarang membuka jasa konsultasi. Jadi kalau perlu kalian tahu, nanti gue kasih foto di mana gue itu mendapatkan skripsi itu A. Oke? Skripsi itu A. Terus dan hasilnya cukup baik, dan maka itu gue berani konsultasi skripsi karena gue yakin gue bisa memberikan manfaat lebih buat orang-orang yang mau pakai jasa gue. Oke, jadi balik lagi nih, pas dulu itu tuh mungkin hanya sekitar beberapa orang lah yang teman-teman sih, kebanyakan itu teman-teman yang nanya-nanya gue tentang skripsi. Padahal gue dulu tuh skripsi nggak ngerti sama sekali sebenarnya. Tapi yang gue bayangin tuh gue takut, karena kan skripsi itu kan bayangannya takut ya. Tapi ternyata setelah gue jalanin nggak begitu sih, cukup menyenangkan. Dari hal ini gue punya fakta bahwa kenapa orang kok mau nge-hire gue gitu kan. Jadi pas gua cek mungkin ada beberapa faktor ya. Pertama, dosennya itu nggak memberikan penjelasan. Kedua, dosennya susah ketemu. Ketiga, kita nggak ngerti apa yang dimaksud dosen itu apa sih sebenarnya. Kadang-kadang kan kalau kita sama mahasiswa, bahasa mahasiswa itu lebih oke ya daripada bahasa dosen ya. Mungkin bahasa dosen itu lebih teoritis ya. Dan kita nggak gitu paham maksudnya apa gitu. Sedangkan kalau sama teman, gue gak ngerti nih, gue pengen tahu dong, ajarin gue dong caranya kayak gimana. Oke, gue tahu nih kayak gini, oh maksudnya kayak gini. Mungkin karena gue setara masih mahasiswa, sehingga gue ngobrol sama klien gue juga nyambung gitu loh. Apa yang dia butuhin, keluh kesah apa yang dia rasain ke gue bisa memberikan opini, ya kan. Jadi gue lakuin itu di tahun 2017 gue sudah mulai nge-record. Dulu gue kan belum sempat nge-record jelas ya, maksudnya gue nggak pernah catat. Ternyata ini jadi bisnis kan, gue juga nggak tahu ya ke depannya gimana. Jadi pas dulu tuh gue dapat banyak banget klien, tapi gue nggak pernah catat. Oke? Dan dulu tuh karena gue merasa ilmu gue belum cukup, jadi orang boleh bayar boleh enggak sama sekali ke gue. Karena gue merasa ilmu gue belum cukup untuk saat itu, karena gue lulus aja belum, ngerjain juga belum, terus ngehasil data juga belum. Jadi di saat itu gue merasa gue itu belum bisa memberikan opini yang baik untuk klien-klien gue. Oke, lepas dari itu
di tahun setelah gue lulus, gue dapat nilai cukup bagus untuk skripsi. Gue mendapatkan nilai cukup, yaitu A. Tadi gue udah sempat bilang, gue mulai percaya bahwa gue ini bisa ngebimbing mungkin mahasiswa-mahasiswa yang arahnya udah mulai goyang. Gimana caranya? Maksudnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi pas gue udah di tahun 2017 akhir lah ya, gue udah mulai catet klien gue itu siapa aja, sama bukan siapa aja, tapi jumlahnya berapa yang gue lakuin selama tahun 2017. Jadi gue nanti akan tampilin data di sini selama 2017 sampai 2019 itu mungkin nyampe 100 orang ya. Dan itu bukan angka yang sedikit. Lu bisa bayangin 100 orang itu berarti satu mahasiswa. Satu mahasiswa itu satu skripsi. Satu skripsi itu berbeda-beda skripsinya. Oke? Jadi lu bisa bayangin seberapa banyaknya 100 mahasiswa itu. Sebagai konsultan, gue juga sebagai jasa kalau orang butuh ngajarin, gue juga bisa ngajarin. Karena kan dulu gue juga di kampus cukup aktif di bidang asdos sama mentoring. Jadi kalau ada kadang tugas-tugas accounting, pengen belajar accounting, gue juga bisa bantu. Karena gue basically kan dari accounting gitu ya. Jadi pas gue udah mulai ngejalan itu, udah mungkin 100 orang dari 2019. Dan itu gue jalanin cukup menyenangkan. Karena gue suka di hal seperti itu. Karena gue senang membantu teman-teman gue yang merasa hilang arah, gimana caranya ngerjain skripsi. Bahkan gue pernah dapat klien yang sampai gak lulus dua kali kayaknya deh. Harusnya ketiga kali udah drop out. Dia sempat ngehubungin gue dan gue bantu semaksimal mungkin memberikan opini, suruh dia tanya ke dosen dia oke atau enggak, dan akhirnya berhasil ya lulus dari kampusnya. So basically balik lagi ke kenapa gue seneng ngebahas ini. Jadi gue ngebahas skripsi ini fungsinya adalah buat kalian tuh tahu skripsi itu mudah. Mungkin di next video gue akan bahas kenapa gue bisa bilang skripsi itu mudah, nggak sulit. Jadi gue kasih sedikit bocoran dikit lah ya. Mungkin bagi kalian mahasiswa atau mahasiswi yang belum ngerti namanya skripsi. Jadi kalau kalian ngerjain skripsi itu, kalian pasti bayangnya takut banyak dan lain-lain. Tapi itu bukan poinnya. Poinnya adalah mental kalian. Isi skripsi saya pikir kurang bisa dibilang mungkin kurang oke lah. Kenapa gue bilang kurang oke ya? Karena gue punya nih, ini gue kasih contoh real beneran. Gue punya teman, dia skripsinya mungkin hampir 500 lembar atau 600 lembar, tebelnya segini. Skripsi gue ya cuma 66 lembar. Oke? Jadi skripsi yang segini sama gue yang segini 66 lembar. Temen gue dapat B, gue dapat A. Dosennya gue yang uji, dosen terkenal detail. Jadi dia bener tuh baca tuh. Kadang kan ada dosen yang nggak baca, nggak apa, tapi dia bener baca, dia cari kesimpulan. Jadi gue dapat A ini bukan dapat A secara gampang, tapi bener-bener secara sulit. Karena pas gue diuji itu bener-bener ngalamin pressure yang sangat kuat dari pertanyaan-pertanyaan yang dia layangkan ke gue gitu ya. Jadi untuk dapat skripsi A, kalau menurut gue dari hasil skripsi no, tapi dari mental jawab yes. Skripsi lu gak gitu bagus, lu jawab oke, dapat A, bisa aja. Tapi skripsi lu sebagus apapun, belum tentu si dosen itu baca. Gini ya, waktu sidang itu bisa 1 jam atau 2 jam, tergantung universitas ya. Oke, sejam 2 jam, belum tentu si dosen penguji lu itu ngecekin skripsi lu kayak gimana. Nggak mungkin lah, boleh gua. Dia mungkin hanya baca, oh ini kesimpulannya begini, lu jelasin dong. Oh ini kok bisa begini, lu jelasin dong. Kalau nggak dia nanya, dulu kamu belajar apa? Misalkan belajar, kalau gue dulu di accounting di mana, di audit, lu ditanya audit tipenya apa aja, bla 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 bla, mungkin.
Itu mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan ditanya lebih, itu enggak sih feeling gua. Jadi mental untuk ngejawab itu penting banget. Di situ tuh penting banget. Ketika lu udah bisa jawab, lu dapat flow-nya, lu bisa hajar pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini, kemungkinan lu dapat A gede daripada lu ngumpulin skripsi yang sampai setebal ini. Oke? Itu satu. Karena ini bukan kejadian sekali, 2 kali, ini berkali-kali begitu. Jadi gue pikir ini udah jadi patternnya untuk skripsi. Lu harus siap mental. Lu dan jangan berpikir bahwa skripsi itu menyebalkan. Lu berpikir itu skripsi itu menyenangkan, karena nggak terlalu sulit kalau lu tahu. Bahkan nanti gue bikin video deh kenapa gue bisa bilang skripsi itu nggak terlalu sulit. Oke, mungkin gue akan bahas lebih detail di situ. Terus mungkin ada orang nanya, sekarang jasa-jasa gue tuh ngapain aja sih gitu kan. Jasa gue itu pertama gampang. Kebanyakan orang itu di skripsinya versi accounting itu nggak tahu skripsi yang lain ya. Mungkin karena gue jurusannya accounting dulu, yang gue rasain adalah ada 2 aplikasi, SPSS sama eViews. Mungkin bagi kalian yang ngerti. Jadi gue biasanya itu ngerunning data SPSS atau eViews. SPSS itu apa? Aplikasi untuk pengecekan data. Oke. Gue mencoba runningin data dia dan memberikan opini serta konsultasi atas bab 1 sampai bab 5. Kayak gimana, ada masukan nggak, atau ada kekurangan nggak, atau ada yang perlu ditambahin atau nggak. Itu biasanya gue lakuin. Oke, jadi gue bahas dulu nih yang aplikasinya ini. Aplikasi ini biasanya dipakai untuk menguji seberapa pengaruhnya variabel yang Anda teliti. Jadi ada variabel itu ada X dan Y. Kalau X itu dia yang mempengaruhi. Oke, kita bicara X itu mempengaruhi, Y itu yang dipengaruhi. Oke, jadi misalkan contoh nih, variabel X-nya itu gendut misalkan. Variabel X-nya itu gendut. Gendut itu apakah bisa mempengaruhi kesehatan? Jadi X-nya gendut, Y-nya kesehatan. Itu bisa kan, apakah gendut itu mempengaruhi kesehatan? Itu contohnya kayak gitu. Kita ingin tahu gendut ini seberapa besar dia mempengaruhi ini, berpengaruh atau enggak. Itu fungsinya. Jadi untuk lebih detailnya aplikasi, nanti gue akan bikin video lainnya mengenai membahas aplikasi itu. Jadi yang hari ini ingin gue bahas adalah kalian kalau ada bingung masalah skripsi atau bingung masalah accounting, mungkin kalian bisa hubungin gue. Nanti gue tulis WA gue kalau misalnya kalian butuh. Gue siap membantu menyediakan jasa konsultasi ini, karena gue pikir dengan jasa konsultasi ini gue bisa membantu kalian melewati masa-masa yang mungkin bagi kalian ini krusial. Oke. Gue berani ngomong ini karena gue udah ngelakuin ini sama 100 orang lebih mungkin, dan hasilnya baik, bukan cukup lagi, hasilnya baik. Gue kalau kalian mau lihat testimoninya, ada beberapa di Instagram Statistik, nanti gue kasih linknya. Kalian bisa lihat testimoninya di sana, bagaimana hasilnya, bagaimana, terus kira-kira kalian mau cocok atau enggak, silahkan. Jadi balik lagi, gue ini bukan sebagai membuat skripsi. Gue nggak buat skripsi sama sekali. Yang gue lakuin hanya memberikan masukan atau opini ke kalian. Oke? Sama biasanya mungkin bagi orang lain ada yang bilang gue ini guidance-nya. Jadinya guidance dari dalam artian gue penunjuk arah nih, gue harus ngapain nih ya, gue besok harus ngapain ya, gue minggu depan ngapain ya. Jadi ada beberapa hal seperti itu. Di tahun 2020 ini cukup lumayan, ada beberapa juga yang masih kenal gue. Padahal gue dulu udah beberapa angkatan, gila udah 3 tahun kali ya, 3 tahun angkatan. Jadi harusnya orang udah gak kenal gue, tapi puji Tuhan di 2020 ini masih ada aja yang butuh jasa gue untuk membantu. Dan di saat seperti inilah gue rasa gue bikin video ini untuk ngebantu kalian kalau kalian butuh bantuan. Jadi di next video gue akan ngebahas kenapa skripsi itu mudah. Next videonya lagi gue akan buat
uh, aplikasi SPSS dan Evius. Mungkin kalau kalian butuh apa-apa, kalian bisa komen di bawah. Kira-kira video apa yang mungkin masukan apa, atau lebih baik bahas ini nih gitu, atau apa, terserah kalian bisa komen di bawah. Sekian video hari ini, semoga konten gue hari ini bermanfaat bagi kalian, bagi yang nonton. Terima kasih dan support terus channel ini. Thank you very much. Thank you Fitz.